Halo, selamat siang. Nah, ini cara mencari setup lebih mudahnya ya. Jadi sudah punya bayangan terlebih dahulu untuk template besar. Pastikan selalu mulai dari daily. Nah, caranya seperti ini. Ini market semua ini kita zoom, kita perkecil dulu. Kalau udah diperkecil seperti ini, kita nyarinya lebih mudah ya. Di bawah ini yang pernah terjadi 2022, ini penurunan paling dalam. Nah, sekarang kalau kita melihat ini semua, kita lihat nih area resisten dan supportnya seperti itu, lebih mudah. Jadi anggaplah BBMA nya nanti. Nah, ini yang sedang terjadi saat ini, candle sedang berjalan turun. Nah, saat turun ini kita mau memotong mencari buy seperti itu kan. Nah, mau TP di berapa? Nah, ini mudah, kita cari area QM terdekat. Di mana ada QM terdekat? Contoh di sini. Ya. Ini ditarik miring ke sini. Ini ditarik miring ke atas. Contohnya seperti ini. Ini untuk bayangan nyari dalam posisi di zoom. Nanti kita tinggal cari perbesar ya. Nah, seperti ini. Ini adalah area QM. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, kita tinggal cari. Nah, area atas ini kita garis. Atas ini kita garis. Nah, kira-kira atas ini adalah area sell. Ini ke bawah. Ini garis ke bawah ini. Nah, ini adalah area untuk buy. Di sini area B, di sini area sell, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal memperbesarnya, terus kita cari kita mau main di time frame berapa, seperti itu. Nah, jadi di sini nih kita sudah dapatkan ya area sellnya di mana. Nah, seperti ini. Kita tinggal ngerubah garisnya aja, warnanya aja. Nah, ini tuh kita sudah dapat ya titiknya. Tuh. Kita sudah dapat area QM dan titik B ataupun selnya seperti itu. Nah, ini kan pucuknya ini adalah area QM, kita bisa entry sell. Kalau sampai sepanjang ini kita bisa entry sell. Nah, berarti kalau kita mau motong B ya di bawah sini sampai sini kita bisa B, itu areanya adalah ini. Nah, sekarang kita cari terdekat, kita perbesar area terdekat. Nah, jadi yang ini boleh kita hapus nih ya. Ini kan QM ini hanya untuk mencari. Nah, seperti ini kita cari terdekatnya. Nah, sekarang kita pakai BBMA nya itu. Nah, kalau kita pakai BBMA di sini ini MHV ya, TPW langsung tembus ke CSA, arah re-entry ya kan, tidak mampu melewati mid BB dan mahinya, dia turun breakout MA50 sampai tembus ke low BB, bahkan membuat ekstrim. Nah, saat ekstrim ini mau ekstrim B ataupun ekstrim sell itu kan pasti TPW, pasti dia akan re-entry naik ke sini kan. Nah, kita sejajarkan sama ini saja bisa. Ini kan bisa dikatakan support ya, support. Kita tarik ke sini pakai blok. Nah, disinilah kita entry B. TP terdekatnya adalah ini, mahi sampai mid BB. Bila mana sampai dia mampu nembus mid BB, maknanya berarti dia mampu membuat CSA arah. Kemungkinan dia akan re-entry. Target terjauhnya adalah di sini. Ini sejajar dengan QM tadi, sama. Jadi kalau udah di atas boleh kita entry sell, kalau udah di bawah boleh kita entry buy. Jadi BBMA ini pun juga dua arah gitu ya, maksudnya bisa ambil B, bisa ambil sell, tergantung kita mau ambilnya seberapa. Nah, contoh kita mau mapping yang untuk area B di sini. Nah, ini boleh. Nah, sejajar ini contohnya kita mau B itu boleh tuh. Nah, karena apa, di sini tuh ada
candle momentum tuh panjang ya, bullish ya. Nah ini boleh kita B di sini, TP nya di sini, TP terdekat ya, sampai mid BB ini, sampai top BB ini TP terdekat. Nah sekarang kalau kita mau membahas kenapa momentum yang di atas ini, momentum yang atas ini gagal re-entry. Nah, karena ini bukan yang pertama membuat CSM buy, jadinya bisa saja dia gagal. Contoh nih cara mudahnya ya, kita lihat dari bawah. Nah ini dia gagal karena bukan yang pertama. Di sini ada CSM buy, di sini ada CSM buy, di sini juga ada CSM. Nah mana yang mau di follow itu kan? Yang di follow yang paling pertama nih. Contoh yang ini, dia mampu breakout top BB ya kan, dia re-entry turun kembali naik breakout MA50. Contoh mau nyari terdalamnya bila mana terjadi penurunan. Nah kita perbesar begini, kita cari R nya, kita cari nolnya. Nah di sini kita dapat ya. Nah ini yang paling pertama membuat CSM buy, re-entry turun kembali naik, re-entry lagi baru tembus ke atas. Nah ini di sini ada shadow nih. Nah boleh kita mapping di situ tuh boleh nih, kita buat garis di situ. Di sini kalau lebih mudah di body boleh, di shadow boleh gitu ya. Nanti teman-teman enaknya di mana kalau gampangnya aja ya. Nah di sini nah, kita kasih warna beda, misalkan hitam atau apa ya, senang-senang itu. Di sini kita sudah dapat area nanti bila mana kita di bawah floating turun ketika buy ataupun sell gitu. Nah contoh kita sudah B di sini dan ini sudah terjadi ekstrim pastinya akan TPW ya kan. Bila mana dia nggak mampu naik, dia akan kembali turun untuk membuat MHV seperti itu ya. Jadi kalau mau B di sini pun ya santai, kenapa takut? Kalau kita dibawa turun ke bawah pastinya akan ada re-entry kok, kita bisa cut loss seperti itu. Jadi kalau untuk area misal contoh mau hold panjang ya kita harus sabar. Bila mana dia nyampe di sini area yang sudah di mapping ini, garis biru tempur, kita bisa hold panjang, targetnya ke atas. Tapi kalau dalam posisi tengah-tengah seperti ini ya, di sini masih ekstrim itu kan signal ya, signal bukan titik entry, tapi di entry ya nggak apa-apa seperti itu. Yang penting kita paham di mana kita buat TP-nya seperti itu. Jadi ini boleh kita B itu boleh, TP-nya ya sini MA5 10 sampai mid BB sini. Bila mana dia mampu di breakout, dia akan re-entry, baru targetnya adalah ke sini top BB ya, sejajar lah dengan yang kita buat QM ini. Jadi ini mudah banget untuk cari jarak jauh itu, kita pakai QM dulu baru nanti kita cari pakai BB mana. Contoh kayak gini, ini kalau dilihat dekatnya, nah ini QM, ini ditarik ke sini, tarik ke atas. Jadi ini area ini ke bawah ini boleh kita B layer itu boleh. Nah, satu layer di sini gagal, satu layer di sini sampai sini naik gitu loh. Jadi ini QM ini sejajar dengan ini. Jadi ada vertikal. Jadi kalau diperkecil di sini, ini analisa hanya dari daily saja. Jadi kalau mau lebih detailnya, kalau udah bikin mappingan seperti itu ya, kita pindah aja coba ke H4. Apa yang terjadi di H4 tuh kan? Di H4 udah ekstrim, mampu buat CSM buy, kembali lagi turun ya kan. Ini ekstrim dimatikan oleh ekstrim. Ini di sini udah nggak mampu tuh H4 ya, udah reject. Lo BB boleh di B, targetnya mana ya, targetnya sini tuh, dia ada mid BB. Berarti nanti kan ini ketemu nih, kalau mampu di breakout dia naik ke atas. Orang di sini aja ada CSM buy. Jadi tinggal perkecil, kita mau main di time frame berapa, kita lock dulu, lock posisi yang time frame besarnya itu mau kemana itu. Jadi time frame besar itu hanya sekali jalan. Nah ini H1 nya seperti ini kan, seperti ini ada CSM sell. Nah teman-teman kalau dia turun dia akan TPB, MHV ya, pokoknya ngikutin strukturnya BBMA kalau udah ketemu. Jadi ini yang kita mapping ini tadi tuh
udah jadi gitu. Jadi di area ini ya kita bisa B sampai bawah sini itu bisa gitu nih. Misalkan kita sabar mau nunggu di low BB, ya udah ini nanti turun sini kita B. Target terdekatnya ini kalau main di H1 sampai sini. Jadi profitnya tetap, maksudnya kita nggak ngambil yang tinggi-tinggi maru ya. Kalau kita entry di H4 ya ambilnya H4, H1, H1. Sabar entry di sini, TP di sini ya sudah cukup lah menurut saya. Jadi ini kalau walaupun sekarang ini dia ada re-entry nggak mampu di breakout, nantinya juga lama-lama di breakout gitu. Kalau sudah setup lengkap dia akan naik ke H1. Setelah H1 nanti dia turun, dia ngisi H1 penuh, dia lari ke H4 baru ke daily seperti itu. Jadi sesuaikan time frame-nya, jadi nggak perlu banyak-banyak entry seperti itu. Nah dari sini kita udah bisa melihat area QM itu paling mudah seperti itu. Kembali lagi ke daily ya, pastikan setiap analisa itu mulai dari sini. Nah dari sini jadi lebih mudahnya ya, supportnya saja belum mampu di break. Nah, jadi untuk entry sell itu masih jauh ya. Nah, jadi sel-selnya itu ya cuma di time-frame kecil aja, kecuali kalau ini sudah nanti di breakout, nah dia targetnya akan ke sini seperti itu. Jadi ini paham boleh kita itu saat tren turunnya ini, anggap tren turunnya ini turun kita B itu boleh ya, yang penting kita tahu batas TP nya, kira-kira seperti itu. Terima kasih.